Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan siap belajar bersama Bu Guru ya. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 7, subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru harap kalian bisa menuliskan kata sulit dalam bacaan, menuliskan pokok pikiran setiap paragraf dalam bacaan, menjelaskan tentang gaya magnet dan gaya gravitasi, menyebutkan perbedaan kolase, mozaik, dan karya aplikasi, serta menjelaskan hubungan antara tekstur permukaan benda dengan gaya gesek. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mengetahui keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Bagaimana sikapmu atas keragaman itu? Nah, coba perhatikan bacaan berikut ini ya. Supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini. Negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Adat dan budaya setiap daerah unik dan berbeda dari daerah lain. Agama yang dianut penduduk pun beragam. Dengan perbedaan itu, bagaimana kita dapat menjaga kesatuan bangsa? Nah, untuk menjaga kesatuan bangsa dan supaya tetap rukun, mari kita lakukan sikap-sikap berikut. Salah satu sikap yang harus dilakukan yaitu adanya toleransi dan saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Bagaimana perwujudannya? Salah satu perwujudannya tidak boleh menghina teman yang berbeda agama. Selanjutnya, saat teman kita sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu mereka. Sikap lain yang harus dilakukan yaitu menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Negara kita kaya akan berbagai kebudayaan daerah. Kita boleh membanggakan kebudayaan daerah sendiri. Namun, kita juga harus menghargai dan ikut melestarikan kebudayaan daerah lain. Jadi, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI, bagaimana sikap kita? Kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain meskipun berbeda agama, suku, dan budaya. Sikap itulah yang harus selalu kita tanamkan pada diri kita. Nah, anak-anak, dari bacaan yang sudah kita baca tadi, adakah kata sulit yang kalian temukan? Kata sulit merupakan kata yang tidak kalian ketahui artinya. Nah, kata sulit tersebut bisa kalian cari pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Berikut ini adalah kata sulit dari teks supaya tetap rukun. Mari kita lakukan sikap ini beserta artinya. Yang pertama, adat, artinya aturan atau kebiasaan yang ada sejak zaman dahulu. Kedua, toleransi, bersikap menghargai orang lain. Ketiga, unik, lain daripada yang lain. Setiap bacaan memiliki pokok pikiran. Nah, berikut Bu Guru berikan contoh pokok pikiran pada paragraf pertama ya. Pokok pikiran pada paragraf pertama dari teks bacaan supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini adalah Indonesia memiliki keragaman adat dan budaya serta agama. Keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi magnet bagi para wisatawan. Pernahkah kamu mendengar atau membaca kalimat seperti itu? Apa maksudnya? Maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan. Nah, magnet sendiri mempunyai kemampuan menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Sebuah magnet mempunyai dua ujung berlawanan. Ujung magnet biasa disebut kutub. Dua kutub magnet yang berlawanan itu disebut kutub utara dan kutub selatan. Jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang sama, kedua magnet akan tolak-menolak. Sebaliknya, jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang berbeda, kedua magnet tersebut akan tarik-menarik. Interaksi dua buah magnet atau misalnya dengan didekatkan akan menimbulkan gaya. Gaya itu disebut gaya magnet. Jadi, gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan ketika dua magnet atau lebih saling berinteraksi. Gaya magnet dapat dimanfaatkan, misalnya dalam pembuatan kompas. Kompas adalah alat penunjuk arah utara dan selatan. Pada kompas terpasang sebuah magnet berbentuk jarum. Jika diletakkan mendatar, jarum kompas akan selalu menunjuk arah utara dan selatan. Selanjutnya, coba perhatikan teks berikut ini. Uang logam yang dilempar kuat-kuat ke atas akan kembali ke bumi.
Mengapa uang logam itu jatuh kembali ke bumi? Uang logam dan benda apapun yang kamu lemparkan ke atas akan kembali lagi ke bumi karena adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Jika tidak ada gaya gravitasi, semua benda yang kamu lemparkan ke atas dapat dengan mudah hilang karena melayang di angkasa. Bahkan, diri kamu sendiri dapat terbang dan sulit untuk kembali ke rumah. Oleh karena itu, gaya gravitasi sangat bermanfaat karena dapat menahan benda-benda agar tetap berada di bumi. Contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan gaya gravitasi adalah jatuhnya buah yang sudah matang dari pohon ke tanah. Keragaman budaya menghasilkan keragaman karya seni. Salah satu contoh karya seni berupa seni rupa. Karya montase, kolase, aplikasi, dan mozaik merupakan karya seni rupa. Keempat jenis karya tersebut dibuat dengan teknik tempel. Bahan-bahan yang ditempelkan beragam. Montase dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar itu dapat diambil dari majalah bekas, surat kabar, atau media lainnya. Gambar-gambar itu kemudian disusun ulang membentuk gambar adegan baru sesuai yang kita inginkan. Karya kolase dibuat menggunakan paduan aneka bahan, misalnya kertas, kain, kayu. Aneka bahan itu ditempelkan pada permukaan gambar. Mozaik dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan. Dibandingkan kolase, potongan-potongan bahan yang ditempelkan lebih kecil. Bahan yang digunakan sejenis misalnya kertas saja, kaca saja, atau keramik saja. Namun supaya lebih menarik, gunakan macam-macam warna. Karya aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Karya aplikasi banyak diterapkan pada kerajinan kain. Karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik menggunakan aneka bahan. Setiap jenis bahan akan menghasilkan tampilan berbeda. Tekstur karya juga berbeda. Ada yang bertekstur halus, sebaliknya ada pula yang bertekstur kasar. Secara umum ada dua macam tekstur permukaan benda, yaitu kasar dan halus. Setiap jenis tekstur memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung peruntukannya. Kaca yang bertekstur halus bermanfaat supaya dapat memantulkan cahaya lebih baik. Sebaliknya, ban kendaraan bertekstur kasar. Semakin licin permukaan suatu benda, semakin sulit benda tersebut untuk dipegang. Sebaliknya, benda mempunyai permukaan kasar semakin mudah untuk dipegang. Kekasaran dan kelicinan permukaan benda memengaruhi nilai gaya gesek yang dihasilkan. Gaya gesek adalah gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh satu benda ke benda lain dipengaruhi oleh permukaan benda. Contoh gaya gesek misalnya gaya gesek antara telapak tangan dengan benda yang dipegang, atau gaya gesek antara telapak kaki dengan lantai saat kita melangkah. Nah anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Guru, coba kerjakan tugas berikut ini ya. Yaitu yang pertama, IPA, kalian mencari manfaat gaya gesek, gaya magnet, dan gaya gravitasi pada kehidupan sehari-hari. Kemudian tugas yang kedua yaitu bahasa Indonesia. Tulislah pengetahuan baru yang kalian dapatkan dari bacaan. Supaya tetap rukun, mari kita lakukan sikap ini. Tema 7 halaman 91. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran tematik hari ini bersama Bu Guru telah selesai. Apabila ada yang kurang paham, kalian bisa bertanya kepada wali kelas masing-masing ya. Cukup sekian Bu Guru akhiri, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.